Selamat malam Pak Heri, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi di Inter 2, yaitu mengenai PSAK 71 yang berisi instrumen keuangan. Dengan anggota kelompok kami, dengan saya sendiri, Apriliana dengan NIM 2023-755. Saya Soraya Putrianza dengan NIM 2023-724. Saya Valencia Biyuti Anastasia dengan NIM 2023-733. Saya Tania Laksmi Safitri dengan NIM 2023-70038. Saya Jessica dengan NIM 2023-741. Saya Dwi Azuria Putri dengan NIM 2023-746. Dan Sapitri dengan NIM 2023-748. Dan saya Hanifah Dwi Parasati dengan NIM 2023-750. Di sini yang pertama kita bakalan bahas standar akuntansi baru yang menggantikan sebagian aturan lama dari PSAK 55, yaitu terdapat 4 poin utama. Nah, yang pertama ini untuk pengakuan dan penghentian pengakuan, yaitu kapan aset atau utang dicatat dan dihapus dari laporan keuangan. Nah, PSAK 71 ini masih menggunakan model lama dari PSAK 55, jadi bagian ini belum berubah. Lalu yang kedua, pada bagian klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, PSAK 71 ini sudah menggunakan model baru, artinya cara perusahaan membagi dan menghitung nilai aset keuangan diubah agar lebih mencerminkan tujuan penggunaan aset dan kondisi pasar. Nah, yang ketiga ini terkait kerugian kredit ekspektasian atau penurunan nilai. Nah, misalnya piutang yang tidak bisa ditagih, PSAK 71 juga menggunakan pendekatan baru. Jika dulu kerugian hanya dicatat setelah benar-benar terjadi, sekarang sudah harus dihitung. Lalu yang keempat ini untuk akuntansi lindung nilai atau hedging. Nah, PSAK 71 ini masih menggunakan dasar dari PSAK 55, tetapi telah diperbaharui atau diamandemen supaya lebih sesuai dengan praktik keuangan saat ini. Nah, yang terakhir, terdapat catatan bahwa PSAK 71 mencabut ISAK 26 yang sebelumnya mengatur tentang penilaian kembali derivatif melekat. Dengan kata lain, aturan lama tersebut sudah tidak berlaku lagi karena digantikan oleh PSAK 71. Next. Di slide ini, ada klasifikasi dan pengukuran. Nah, di slide ini menjelaskan bagaimana cara mengklasifikasikan atau membagi aset keuangan menurut PSAK 71 dibandingkan dengan aturan lama PSAK 55. Nah, dalam PSAK 71 ini, aset keuangan ini dikelompokkan menjadi 3 kategori utama berdasarkan cara nilainya dihitung dan bagaimana perusahaan berencana menggunakan aset tersebut. Nah, yang pertama ini ada fair value through profit or loss. Nah, aset ini dinilai berdasarkan harga pasar saat ini dan keuntungan atau kerugian langsung dicatat ke laba rugi. Nah, biasanya untuk aset yang diperdagangkan aktif atau trading. Nah, yang kedua itu ada biaya perolehan yang diamortisasi. Nah, ini adalah aset dicatat seperti angsuran, yaitu nilai awal dikurangi pelunasan secara berkala. Nah, ini digunakan jika perusahaan berniat menyimpan aset sampai jatuh tempo dan hanya menerima arus kas, pokok, dan bunga. Lalu yang ketiga, ada fair value through other comprehensive income. Nah, ini adalah aset yang dinilai dengan harga pasar, tapi keuntungan atau kerugiannya itu tidak langsung masuk laba rugi, melainkan ke laporan lain, yaitu penghasilan komprehensif lain. Nah, ini tuh cocok untuk aset yang bisa dijual sebelum jatuh tempo, tapi tidak untuk trading. Lalu, dalam PSAK 55 ini, aturan lamanya, kategorinya itu terdapat FVPCL, itu sama seperti di PSAK 71. Nah, lalu yang HTM-nya ini adalah aset yang disimpan sampai jatuh tempo. Nah, terus ada AFS, ini aset yang tersedia untuk dijual, tapi tidak dimaksudkan untuk trading. Nah, di gambar ini juga menjelaskan nih bahwa
reklasifikasi aset keuangan mengganti kategori itu sangat jarang terjadi dan hanya bisa dilakukan kalau ada perubahan besar dalam tujuan bisnis perusahaan. Artinya, kalau dari awal sudah ditentukan untuk disimpan sampai jatuh tempo, ini tidak bisa sembarangan dipindahkan untuk jadi trading. Next. Di dalam slide ini tuh menjelaskan bahwa menurut PSAK 71, sebagian besar aturan lama dari PSAK 55 tentang liabilitas keuangan masih digunakan. Nah, liabilitas dicatat dengan dua cara, yaitu memakai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di dalam PSAK 71 ini juga tetap memperbolehkan pencatatan keuangan atau kerugian liabilitas keuangan ke dalam laporan penghasilan komprehensif lain atau biasa yang kita sebut itu OCI. Nah, tetapi hanya jika berasal dari risiko kredit untuk mencegah ketidaksesuaian pelaporan. Lalu kategori liabilitas keuangan yang sudah diterapkan ini tidak boleh diubah atau direklasifikasikan. Next. Nah, dari gambar ini adalah alur atau panduan langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi aset keuangan berbentuk utang atau seperti obligasi atau piutang. Nah, sesuai dengan aturan PSAK 71, yang pertama ini adalah ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu terdapat sebuah pertanyaan, yaitu apakah arus kas dari aset ini hanya berasal dari pokok dari bunga SPPI? Nah, kalau tidak, maka asetnya langsung masuk ke kategori fair value through profit or loss. Lalu yang kedua ini, kalau jawabannya iya, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua ini timbul pertanyaan apakah tujuannya untuk memegang aset sampai jatuh tempo agar dapat arus kas atau bukan untuk dijual. Nah, di yang ketiga, kalau misalkan tidak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, di pertanyaan ketiga ini akan muncul lagi pertanyaan apakah tujuannya untuk mendapatkan arus kas dan mungkin menjual aset. Kalau iya, maka aset diklasifikasikan sebagai fair value through other comprehensive income atau biasa yang kita sebut OCI. Nah, kalau tidak berarti ini akan tetap masuk ke dalam FVPTL. Next. Di sini membahas tentang kriteria SPPA. Nah, yaitu singkatan dari solely payments of principal and interest. Nah, kriteria ini digunakan untuk menilai nih, apakah arus kas dari suatu aset keuangan ini hanya terdiri dari pokok dan bunga atau tidak. Nah, apabila jika lolos dari kriteria SPPA, maka aset tersebut bisa diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi atau FVOC. Nah, tergantung tujuan penggunaannya. Kalau tidak lolos, maka masuk ke kategori FVPTL. Nah, ini tuh biasanya dicatat berdasarkan harga pasar dan untung rugi masuk laba rugi. Nah, kira-kira tuh apa sih pokok dan bunga itu yang terdapat di dalam kotak itu? Nah, ini tuh kalau pokok ini adalah nilai awal dari aset keuangan, yaitu nilai wajar saat pertama kali dicatat. Lalu yang bunga, nah bunga ini adalah imbalan atau kompensasi yang mencakup beberapa hal seperti nilai waktu uang atau uang yang sekarang itu lebih berharga dari pada uang yang saat nanti. Lalu ada risiko kredit. Nah, ini tuh kemungkinan tidak dibayar. Lalu ada risiko likuiditas dan biaya lainnya atau biaya administrasi. Serta ada margin laba dari pemberian pinjaman. Next. Di slide 6 ini terdapat di sini tuh ngejelasin 3 hal yang penting yang harus diperhatikan nih dalam penilaian SPPA. Apakah arus kasnya hanya berasal dari pokok dan bunga atau tidak? Nah, 3 hal itu tuh adalah ada de minimis, net gain, terus ada leverage. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama ini tuh artinya
Artinya de minimis ini tuh terlalu kecil atau sepele untuk diperhitungkan. Nah, kalau ada fitur dalam kontrak yang efeknya sangat kecil, maka bisa diabaikan saat menilai apakah si aset itu lolos SPPA atau enggak. Nah, lalu lanjut yang kedua ini. Nah, ini tuh artinya tidak sungguh-sungguh atau kemungkinannya terjadinya tuh sangat kecil. Jadi kalau misalkan ada ketentuan dalam kontrak yang cuma berlaku dalam situasi yang nggak biasa, tapi hampir nggak mungkin terjadi, maka juga itu bisa diabaikan dalam SPPA. Nah, lalu kita akan bahas yang ketiga. Nah, kalau di leverage ini tuh artinya tuh ada tambahan risiko atau fitur yang membuat arus kas jadi sangat berfluktualisasi. Nah, atau itu tuh nggak stabil. Jadi, jika ada unsur leverage, maka tidak sesuai dengan kriteria SPPA. Nah, karena arus kasnya sudah tidak murni, berasal dari pokok dan bunga saja. Next. Slide ini kita bakalan bahas. Jadi, dalam beberapa kontrak itu ada aturan tertentu yang bisa mengubah waktu atau jumlah arus kas atau uang masuk dan uang keluar yang akan diterima. Artinya, kondisi tertentu dalam kontrak bisa membuat pembayaran jadi lebih cepat, lebih lambat, atau jumlahnya berubah. Oke, di sini ada beberapa contoh fitur dalam kontrak yang bisa menyebabkan perubahan ini. Antara lain yang pertama itu ada tingkat bunga mengambang. Nah, di sini itu bunganya bisa berubah-ubah. Bisa jadi dari yang kecil hingga ke terbesar, dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu yang kedua ini ada fitur pelunasan dipercepat. Nah, ini tuh utangnya bisa jadi utang itu bisa dibayar lebih cepat. Nah, yang ketiga ini ada fitur perpanjangan periode atau masa kontraknya bisa diperpanjang. Nah, penilaian SPPA ini tetap bisa dilakukan asalkan perubahan arus kas tersebut masih mencerminkan pembayaran pokok dan bunga secara wajar. Nah, saat kita ngecek nih kriteria SPPA ini, kita harus mempertimbangkan dulu arus kasnya yang sebelum masuk dan sebelum perubahan dan sesudah perubahan juga. Nah, terus kira-kira perubahan itu sifatnya kontingensi. Nah, kontingensi ini tuh bergantung nggak pada kondisi tertentu. Terus kira-kira seberapa besar dampaknya terhadap waktunya dan jumlah arus kasnya. Next. Nah, di sini tuh ada elemen nilai waktu modifikasian. Nah, yang pertama, elemen nilai waktu telah termodifikasi. Nah, jika hubungan antara berlalunya waktu dan tingkat bunga itu udah nggak lagi sempurna. Misalnya tingkat bunga atas suatu pinjaman dengan jatuh tempo 2 tahun di riset setiap 6 bulan mengikuti suku bunga yang berlaku untuk pinjaman 5 tahunan. Nah, elemen nilai waktu modifikasian ini harus mempertimbangkan dulu untuk menentukan apakah arus kas kontraktual yang dihasilkan memenuhi kriteria SPPA. Nah, terus kita harus mempertimbangkan apakah arus kas kontraktual ini berbeda secara signifikan dengan arus kas dari instrumen yang tidak dimodifikasi itu. Next. Nah, di sini ada SPPA tingkat bunga yang diregulasi. Nah, pengecualian untuk tingkat bunga yang diregulasi atau dianggap sebagai proksi atas elemen nilai waktu dari uang itu memiliki syarat. Nah, yang pertama ini tingkat bunga yang diregulasi secara umum konsisten dengan berlalunya waktu dan tidak menimbulkan eksposur terhadap risiko yang tidak konsisten dengan peminjaman dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke ikhtisar model bisnis. Nah, di model bisnis ini yang pertama ada memiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu yaitu memiliki aset untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualnya itu sifatnya insidental. Selain itu, penjualannya itu biasanya sangat sedikit atau secara frekuensi dan volume. Nah, biasanya itu diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
Nah, yang kedua ini ada memiliki baik untuk mendapatkan arus kas, kontraktual, dan untuk dijual. Nah, fiturnya ini untuk mendapatkan arus kas dan menjual itu sifatnya tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan dalam model bisnis ini. Nah, yang kedua ini umumnya lebih banyak penjualan secara frekuensi dan volume dari model bisnis memiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Nah, diukurnya ini pada FVOCI. Nah, lainnya ini, fitur utamanya ini tujuannya bukan untuk mendapatkan arus kas kontraktual atau untuk dijual. Diukurnya ini pada FVTPL. Nah, di ikhtisar model bisnis ini tunduk pada kriteria SPPI yang sudah dijelaskan sama Intan tadi dan tidak menerapkan opsi pengukuran pada nilai wajar atau fair value option. Kriteria SPP ini tidak relevan, aset dalam model bisnis tersebut diukur pada FVTPL. Iya betul. Boleh di next. Nah, pertimbangan dalam melakukan penilaian ini ada beberapa pertimbangan nih teman-teman. Yang pertama ini ada bagaimana kinerja dievaluasi. Terus yang kedua ada tingkat penjualan dan aktual dan ekspektasian. Selanjutnya itu ada pertimbangan faktor-faktor lainnya, bagaimana manajer dikompensasi, dan bagaimana risiko dikelola. Nah, semuanya ini dinilai pada tingkatan di mana sekelompok aset dikelola, misalnya suatu portofolio aset. Adapun contoh model bisnisnya yaitu portofolio likuiditas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam kondisi tertentu. Nah, yang kedua ini ada portofolio likuiditas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan harian. Selanjutnya ada aset dalam bentuk dana yang dikelola dengan dasar nilai wajar. Nah, terus ada pinjaman retail yang dimiliki untuk sekuritisasi. Selanjutnya ada instrumen untuk diperdagangkan. Nah, terus ada aset keuangan untuk mendanai liabilitas asuransi, dan yang terakhir itu pinjaman retail yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Nah, adapun model bisnis bank, yaitu Bank A memiliki aset finansial untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam suatu skenario atau stress case. Misalnya, kalau sewaktu-waktu terjadi penarikan besar-besaran oleh nasabah. Terus yang kedua ini, Bank A memonitor kualitas kredit aset tersebut dan tujuannya itu adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Nah, si bank A ini mengevaluasi kinerja aset atas dasar bunga yang diterima dan kerugian kredit yang timbul. Bank A juga memonitor nilai wajar aset keuangan dari sudut pandang likuiditas untuk memastikan bahwa kas yang akan terrealisasi pada saat terjadi penjualan dalam skenario stress case cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang terakhir, secara periodik, Bank A melakukan penjualan yang nilainya tidak signifikan untuk menunjukkan kecukupan likuiditas. Selanjutnya ada klasifikasi piutang dagang. Nah, di klasifikasi piutang dagang ini ada beberapa kriteria. Yang pertama ini ada SPPI atau Solely Payments of Principal and Interest. Di SPPI ini, apakah arus kas hanya berupa pokok dan bunga? Nah, di kriteria yang kedua ini dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Tujuannya adalah untuk menerima pembayaran sesuai dengan kontrak. Nah, kedua kriteria ini kemungkinan besar terpenuhi oleh piutang dagang, ditandai dengan tanda centang. Nah, arus kas dari piutang dagang ini biasanya bersifat tetap, tapi piutang ini umumnya dimiliki untuk menerima pembayaran kontraktual dari pelanggan. Namun, perlu pertimbangan faktor tambahan seperti securitization atau sekuritisasi aset. Terus yang kedua ada transaksi anjak piutang atau factoring dan kompleksitas kontrak lainnya. Di next. Nah, jelaskan alur klasifikasi investasi dalam instrumen ekuitas berdasarkan tujuan kepemilikan dan opsi akuntansi sesuai dengan PSAK 71. Jadi, jika investasi ditunjukkan untuk diperjualbelikan,
maka klasifikasinya itu FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss, yaitu perubahan nilai wajar dicatat di laba rugi. Namun, jika tidak untuk diperjualbelikan, maka pertanyaannya itu, apakah entitas memilih opsi OCI? Nah, jika iya, maka FVOCI atau perubahan nilai wajar dicatat di OCI. Jadi itu nggak bisa di-recycle ke laba rugi. Tapi kalau tidak, tetap diklasifikasi sebagai FVTPL. Nah, selain itu, pilihan FVOCI ini tidak bisa dibatalkan dan harus dilakukan saat pengakuan awal serta per instrumen, misalnya per saham. Jadi, klasifikasi investasi ekuitas ini tergantung pada niat awal dan pilihan pengakuan dengan dampak signifikan pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya. Nah, selanjutnya ini ada opsi untuk ditetapkan pada FVTPL. Aset keuangan ini dapat dilakukan jika penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan atau accounting mismatch. Nah, liabilitas keuangan ini tidak ada perubahan dari PSAK 55. Selain itu, liabilitas keuangan dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL jika dikelola atas dasar nilai wajar atau mengandung derivatif lekatan atau embed derivatif yang dapat dipisahkan. Selain itu, dapat juga ditetapkan untuk diukur pada FVTPL jika kondisi spesifik tertentu terpenuhi seperti kontrak tertentu untuk membeli atau menjual item non-finansial dan eksposur kredit tertentu. Nah, selanjutnya derivatif lekatan atau embedded derivatif. Di gambar tersebut menjelaskan alur keputusan terkait derivatif lekatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yaitu PSAK. Jadi, pertanyaan utamanya ini, apakah kontrak utama merupakan aset keuangan dalam lingkup PSAK 71? Jika iya, derivatif tidak bisa dipisahkan dari kontraknya, tapi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kriteria SPPI untuk penilaian klasifikasi aset keuangan. Namun, kalau enggak, maka mengikuti ketentuan pemisahan derivatif lekatan sesuai dengan PSAK 55, yaitu dipisahkan jika memenuhi kriteria tertentu. Jadi, gambar ini itu membantu menentukan perlakuan akuntansi terhadap derivatif yang melekat dalam kontrak, tergantung pada apakah kontraknya itu berada di bawah PSAK 71 atau tidak, serta perlunya evaluasi terhadap kriteria SPPI atau pemisahan menurut PSAK 55. Nah, kita masuk ke pengukuran awal. Secara umum, tidak ada perubahan dari PSAK 55 dan diakui pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan. Pengecualiannya, piutang dagang tanpa komponen pendanaan signifikan diakui sebesar harga transaksi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Biaya transaksi tidak dimasukkan dalam pengukuran awal aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL. Jumlah imbalan yang diharapkan akan diterima. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengukuran aset keuangan berdasarkan PSAK 71. Jadi, menurut PSAK 71, aset keuangan itu diukur setelah pengakuan aset awal berdasarkan yang pertama ada biaya perolehan diamortisasi, yang kedua ada nilai wajar melalui penghasilan kompresif lainnya atau FVOCI, dan yang ketiga nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Di sini saya ingin jelasin sesuai tabelnya. Yang pertama itu ada biaya perolehan yang diamortisasi. Nah, biaya perolehan yang diamortisasi itu biaya yang digunakan ketika tujuan perusahaannya itu menerima pembayaran pokok dan bunga dari aset keuangan. Jadi, semua keuntungan dan kerugian dari aset ini, misalnya pendapatan bunga atau kerugian karena gagal bayar, itu masuk ke dalam laporan laba rugi. Sedangkan tidak ada bagian yang masuk ke OCI atau Other Comprehensive Income. Nah, cara pencatatannya itu masih sama seperti yang digunakan di PSAK 55. Yang kedua, itu ada instrumen utang pada FVOCI atau Fair Value Through Other Comprehensive Income. Nah, ini tuh digunakan kalau asetnya itu
tidak hanya ditahan untuk menerima arus kas, tapi juga bisa untuk dijual sewaktu-waktu. Untuk jenis aset ini, bunga, kerugian penurunan nilai, sama keuntungan kerugian sisi kurs juga keuntungan dan kerugian saat aset dilepaskan itu dicatatnya di laba rugi. Sedangkan kalau misalnya ada keuntungan atau kerugian lainnya, itu bakal kita catat di OCI. Nah, metodenya itu masih sama seperti di PSAK 55. Yang ketiga, ada instrumen ekuitas pada FVOCI yang biasanya itu digunakan untuk investasi saham jangka panjang yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Nah, dividen yang diterima dari saham itu dicatat di laba rugi, kecuali kalau dividennya itu untuk pemulihan atau sebagian biaya perolehan investasi. Nah, terus keuntungan atau kerugian kalau karena perubahan nilai wajar itu bakal dicatat di OCI. Jadi kalau misalnya nanti sahamnya dijual, keuntungan atau kerugiannya itu tidak boleh dipindahkan ke laba rugi. Hal ini berbeda dengan yang di PSAK 55, karena kalau sebelumnya kalau kita jual beli saham, untungnya itu boleh kita akui ke laba rugi. Nah, yang keempat ada FVTPL atau Fair Value Through Profit and Loss or Loss. Nah, semua jenis keuntungan dan kerugiannya itu, misalnya bunga sama perubahan nilai wajar itu bakal langsung dicatat ke laba rugi. Nah, tidak ada yang masuk ke dalam OCI. Nah, metode ini masih sama seperti di PSAK 55. Boleh lanjut ke next slide. Nah, di sini saya akan membahas tentang penurunan nilai. Bisa ke next slide. Nah, selanjutnya jadi perubahan utama dari PSAK 55 ke PSAK 71. Pertama, menurut tipe modelnya, PSAK 55 itu menggunakan pendekatan kerugian yang telah terjadi atau incurred loss. Artinya, kerugian itu boleh dicatat setelah benar-benar terjadi. Misalnya, debitornya sudah gagal bayar. Sedangkan kalau di PSAK 71 itu menggunakan pendekatan kerugian ekspektasian atau expected loss. Jadi, kalau kita memprediksi potensi kerugiannya di masa depan dan catatnya lebih awal bahkan sebelum benar-benar terjadi. Jadi, di PSAK 71 itu respon terhadap risiko gagal bayar tuh lebih cepat. Yang kedua itu berdasarkan modelnya. Di PSAK 55 itu ada beberapa model penurunan nilai yang berbeda-beda. Misalnya model untuk pinjaman itu berbeda dengan model untuk surat berharga yang tersedia untuk dijual. Tapi di PSAK 71, semua jenis aset keuangan yang masuk dalam ruang lingkup itu hanya menggunakan satu model saja, jadi lebih sederhana dan konsisten. Yang ketiga, itu ruang lingkup PSAK 55 itu lebih terbatas, yaitu hanya untuk beberapa jenis aset keuangan tertentu. Sedangkan di PSAK 71, ruang lingkupnya itu diperluas, termasuk juga komitmen pinjaman, piutang usaha, piutang sewa, dan juga kontrak jaminan keuangan. Artinya, semakin banyak aset yang harus diperhitungkan potensi kerugiannya. Nah, yang keempat, jadi di PSAK 55, penurunan nilai itu diakui untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan ke AFS atau Available for Sale. Sedangkan di PSAK 71, untuk instrumen tidak ada penurunan nilai. Nah, yang terakhir itu dari pertimbangan atau judgment. Nah, di PSAK 55 sifatnya itu standar atau terbatas. Sedangkan kalau di PSAK 71 dibutuhkan lebih banyak judgment profesional. Karena kita harus mempertimbangkan data masa lalu, kondisi saat ini, dan juga perkiraan masa depan dalam menghitung expected loss. Boleh lanjut ke next slide. Nih, selanjutnya saya akan membahas tentang penurunan nilai khususnya di ruang lingkupnya pada PSAK 71. Nah, untuk yang di dalam ruang lingkup, itu yang pertama ada aset keuangan yang merupakan instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan, diamortisasi, atau FVOCI, misalnya piutang dagang, instrumen utang. Yang kedua, komitmen pinjaman yang diterbitkan yang diukur pada FVTPL. Yang tiga, kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan yang masuk ke dalam ruang lingkup PSAK 71. Kecuali dicatat sesuai dengan PSAK 62. Yang keempat itu kontrak jamin. Yang keempat, piutang sewa pada ruang lingkup PSAK 30. Dan yang kelima, aset kontrak dalam ruang lingkup PSAK 72.
Lalu yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup atau di luar ruang lingkup, yang pertama investasi dalam instrumen ekuitas, yang kedua komitmen pinjaman dan jaminan yang diterbitkan yang diukur pada FVTPL, yang ketiga instrumen keuangan lainnya yang diukur pada FVTPL. Jadi kesimpulannya, penurunan nilai di PSAK 271 itu hanya berlaku untuk instrumen keuangan utang yang menghasilkan arus kas seperti pokok dan bunga dan tidak berlaku untuk ekuitas atau aset yang masuk kategori FVTPL. Perusahaan perlu memisahkan hal ini dari awal supaya tidak ada kesalahan dalam menghitung kerugian ekspektasian. Bisa ke next slide. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang model baru penurunan nilai dalam PSAK 71, yaitu model expected credit loss atau kerugian kredit ekspektasian. Informasi yang digunakan itu mencakup kejadian masa lalu, kondisi saat ini, juga perkiraan kondisi ekonomi masa depan atau forward-looking information. Jadi, perhitungan kerugian itu harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama ada data masa lalu, seperti histori pembayaran pelanggan. Yang kedua, kondisi saat ini, misalnya pelanggan sedang kesulitan keuangan, dan yang juga prediksi masa depan, misalnya kalau ada terjadi inflasi. Nah, pada umumnya, seluruh aset keuangan itu membawa penyisian kerugian. Artinya, setiap aset keuangan yang masuk ke dalam ruang lingkup, misalnya piutang, obligasi, sama komitmen pinjaman itu wajib dicadangkan kerugian potensialnya dari awal. Tidak ada aset utang yang bebas dari perhitungan resiko kredit. Nah, di PSAK 71 itu kita tidak perlu menunggu adanya pemicu atau trigger, misalnya gagal bayar, karena perusahaan bangkrut untuk mencatat kerugian. PSAK 71 itu lebih memiliki banyak pertimbangan dan hanya digunakan satu model untuk semua instrumen keuangan pada ruang lingkup PSAK 71. Bisa ke next slide. Nah, selanjutnya saya membahas tentang pendekatan umum atau pengukuran ganda menurut PSAK 71. Jadi ada 2 jenis pendekatan. Yang pertama, kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, yaitu estimasi potensi kerugian akibat gagal bayar yang biasanya terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan, dihitung dari akhir periode pelaporan. Yang kedua ada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Nah, pendekatan ini memperkirakan kerugian yang mungkin timbul selama seluruh umur instrumen keuangan tersebut. Prinsipnya, pada dasarnya itu bakal digunakan salah satu pendekatan di atas, yaitu aset keuangan itu bisa berpindah dari pendekatan 12 bulan ke sepanjang umur kalau misalnya resiko kreditnya meningkat secara signifikan sejak awal diakui. Tapi kalau misalnya resikonya itu membaik, aset itu bisa dikembalikan menggunakan pendekatan 12 bulan. Jadi basis utamanya jenis penukaran ini tuh ditentuinnya kalau ada tidaknya peningkatan resiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Bisa ke next slide. Nah, selanjutnya saya akan membahas elemen utama dari model penurunan nilai. Yang pertama ada kerugian kredit ekspektasian 12 bulan yang mengukur kerugian yang timbul dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Yang kedua, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur yang mengukur kerugian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar sepanjang perakiraan umur instrumen keuangan. Yang ketiga, peningkatan resiko kredit secara signifikan, di mana di PSAK 71 itu tidak didefinisikan. Jadi, perusahaan itu harus melakukan penilaian sendiri menggunakan data dan informasi yang tersedia. Yang keempat, gagal bayar yang juga tidak didefinisikan. Bisa ke next slide. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan pengukuran ganda, yaitu menerapkan definisi gagal bayar. Jadi, meskipun di PSAK 71 tidak didefinisikan gagal bayar, kita juga harus menetapkan sendiri definisinya. Yang caranya, pertimbangkan indikator kualitatif jika tepat untuk digunakan. Misalnya pelanggaran kovenan hutang. Jadi artinya, kalau ada pelanggaran seperti tidak memenuhi syarat hutang, itu bisa dijadikan tanda kalau misalnya debitur itu beresiko gagal bayar, tapi ya itu bisa dilakukan jika memang relevan. Yang kedua, konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan pengelolaan resiko kredit secara internal atau instrumen yang relevan. Jadi, definisi gagal bayar itu harus sesuai dengan kebijakan internal perusahaan dalam menilai resiko kredit.
Yang tiga, konsisten dengan definisi dalam regulasi yang berlaku jika memungkinkan. Jadi kalau misalnya ada aturan dari otoritas, misalnya BI, maka sebaik mungkin itu kalau definisinya itu diselaraskan dengan aturan tersebut. Yang keempat, diterapkan secara konsisten. Intinya, definisi dari penilaian gagal bayar itu harus tetap sama dan tidak berubah-ubah antar periode atau antar instrumen. Nah, terdapat praduga atau regulatory presumption kalau misalnya peristiwa gagal bayar tidak terjadi sebelum aset keuangan 90 hari menunggak. Bisa ke next slide. Nah, selanjutnya saya membahas tentang penilaian atas kenaikan risiko kredit secara signifikan, yaitu suatu konsep relatif. Penilaian kenaikan risiko kredit yang bersifat relatif artinya kita membandingkan posisi risiko saat ini dengan saat awal pengakuan aset. Yang dinilai itu bukan besar kerugiannya, tapi apakah probabilitas gagal bayar itu meningkat atau tidak. Nah, penilaian ini itu perlu menggunakan informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi perkiraan masa depan atau forward-looking information yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Misalnya perubahan peringkat kredit, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, data ekonomi makro aktual atau perkiraan. Yang ketiga, fluktuasi harga atau indikator pasar atas risiko kredit. Yang keempat, itu perubahan aktual atau ekspektasian dalam hasil operasi atau lingkungan bisnis peminjam. Jadi penilaiannya itu harus sesuai dengan berbasis data, bukan sekedar perkiraan tanpa dasar. Bisa ke next slide? Kita membahas tentang risiko gagal bayar sebagai indikator kenaikan risiko kredit. Nah, penilaian risiko bayar itu gagal bayar itu tidak bisa dilakukan dengan hanya membandingkan perubahan secara absolut atau risiko gagal bayar. Misalnya sekedar melihat penurunan atau kenaikan persentase tertentu. Nah, secara umum, risiko gagal bayar itu memang cenderung menurun seiring waktunya. Tapi kalau ternyata tidak menurun, itu bisa menjadi sinyal ada peningkatan risiko kredit. Di mana ada pengecualian, asumsinya kalau aset keuangan itu sedang mendekati jatuh tempo, risikonya tinggi tetap dianggap wajar. Nah, PSAK 71 menyarankan pendekatan kuantitatif untuk menilai perubahan risiko, seperti mengukur probabilitas gagal bayar sepanjang umur aset, yaitu lifetime probability of default atau PD. Nah, selain itu, indikator kualitatif juga bisa dipertimbangkan jika tepat digunakan. Misalnya menggunakan daftar watchlist, yaitu daftar pihak-pihak yang perlu dipantau secara khusus karena menunjukkan sinyal risiko yang meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kita bakal ngebahas penilaian atas kenaikan risiko kredit secara signifikan. Yang pertama ada Bank B. Nah, di mana Bank B ini ngegunain sistem peningkatan kredit internal dari skala 1 sampai ke skala 10. Lalu untuk di penurunan 2 peringkat, itu bakal nunjukin kenaikan signifikan dalam risiko kredit. Lalu untuk di Bank B, kita punya 2 kelompok pinjaman. Yang pertama, pinjaman 1, di mana di saat pengakuan awal itu akan diberi peringkat 2 dan diberi peringkat 4 pada tanggal pelaporannya. Lalu, untuk bedanya di pinjaman 2, dia bakal dikasih peringkat 3 pada saat pengakuan awal, dan diberi peringkat 4 pada tanggal pelaporan. Lalu, Bank B ini tidak menganggap peringkat 4 sebagai peringkat dengan risiko kredit yang rendah. Lalu, untuk di pengecualian risiko kredit rendah, kita bakal ngebahas tentang gimana sih instrumen keuangan ini punya nih risiko gagal bayar yang rendah. Jadi, dia nanti bakal dapat risiko gagalnya tuh nggak tinggi gitu, beda sama yang lain. Lalu untuk di kedua, peminjam ini punya kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual dalam jangka waktu yang dekat. Lalu ada memburuknya ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang. Tapi ini nggak selalu nurunin kemampuan peminjamannya untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual. Lalu untuk pengecualian risiko kredit rendah, di mana kalau misalnya risiko kreditnya ini rendah, kita bisa mengasumsiin bahwa risiko kreditnya juga belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awalnya. Lalu untuk penilaiannya juga dilakukan dengan dasar instrumen per instrumen.
Dan di instrumen ini kita pakai dengan peringkat rating eksternal investment grade, di mana salah satu contoh instrumen yang dapat dianggap memiliki resiko kredit yang rendah. Jadi kalau misalnya instrumennya ini nggak lagi beresiko rendah, berarti nanti tidak secara otomatis nih bisa diasumsiin bahwa resiko ini telah meningkat secara signifikan. Lalu untuk di Praduga 30 hari, di mana resiko kredit ini telah meningkat nih secara signifikan sejak pengakuan awal, kalau misalnya pembayaran kontraktualnya ini udah nunggak lebih dari 30 hari. Lalu kita bakal ngebahas gimana diasumsiin sebagai titik terakhir di mana kerugian kredit ekspektasian ini sepanjang umur bakal diakui pertama sebagai delinkuensi, di mana itu merupakan salah satu lagging indicator. Lalu ada kenaikan signifikan dalam resiko kredit biasanya terjadi sebelum aset menunggak. Nah, kalau misalnya tersedia informasi yang lebih bersifat forward-looking, atau misalnya atas dasar suatu portofolio aset, maka informasi tersebut harus digunakan. Lalu untuk di bagian modifikasi, ini kalau misalnya arus kas kontraktualnya dari suatu aset keuangan itu telah dimodifikasi. Nah, jadi ketika dia dimodifikasi, si entitas ini harus banget untuk memisahkan nih antara modifikasi yang tidak mengakibatkan penghentian pengakuan sama modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan. Lalu gimana untuk keuntungan dan kerugian akibat modifikasi? Nah, suatu hal kan pasti ada punya keuntungan sama kerugiannya ya. Jadi kalau misalnya arus kas kontraktual ini direnegosiasi atau dimodifikasi, tetapi nggak mengakibatkan penghentian pengakuan. Yang pertama, nanti kita harus menghitung ulang jumlah tercatat bruto atau GCA, yang artinya itu gross carrying amount. Di bawah itu ada tulisan juga penjelasan di mana GCA itu nilai kini atau present value arus kas kontraktual yang direnegosiasi atau dimodifikasi didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Nah, jadi nanti bakal menghitung utang jumlah tercatat bruto dari aset keuangan dan akan diakui keuntungan atau kerugiannya akibat modifikasi tadi di laba rugi. Lalu untuk biaya atau fee-nya, ini bakal timbul disesuaikan terhadap jumlah tercatat aset keuangannya yang udah dimodifikasi dan juga diamortisasi sepanjang sisa umur instrumen tersebut. Nah, di sini kita gimana cara menilai kenaikan signifikan dalam risiko kredit. Yang pertama, kita kan ada dua macam nih. Cuma kita bakal ngebahas yang pertama dulu, dimana kalau misalnya jika modifikasi ini nggak mengakibatkan penghentian pengakuan. Nah, di sini aset modifikasinya ini nggak otomatis memiliki resiko kredit yang lebih rendah dari resiko kredit aset yang tidak dimodifikasi. Lalu untuk penilaiannya akan ada kenaikan signifikan dalam resiko kredit yang dilakukan dengan membandingkan resiko gagal bayar pada tanggal-tanggal berikut. Nah, alurnya ini yang pertama ada pengakuan awal yang tadi. Nah, ini akan berdasarkan persyaratan awal yang tidak dimodifikasi, lalu akan lanjut ke tanggal modifikasi, dan terakhir baru ke tanggal pelaporan. Jadi strukturnya itu dari pengakuan awal, lalu tanggal modifikasi, dan yang terakhir tanggal pelaporannya. Nah, ini punya syaratnya masing-masing juga ya. Lalu yang kedua, ini yang mengakibatkan. Kalau tadi kan kita ngebahas yang tidak mengakibatkan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas yang gimana sih kita bakal mengakibatkan penghentian pengakuan. Lalu yang pertama, aset keuangannya ini yang baru diakui pada tanggal modifikasi, dan penilaian kemudian atas peningkatan signifikan dalam risiko kredit yang dilakukan dengan membandingkan risiko gagal bayar pada tanggal-tanggal berikut. Nah, kalau tadi itu kan pengakuan awal dulu, dan dia ada syaratnya. Nah, sedangkan kalau misalnya ini kita pengakuan awal nggak ada syaratnya, sedangkan kalau yang sebelumnya kan ada syaratnya tuh. Terus lanjut ke tanggal modifikasi. Kalau tanggal modifikasi yang tidak mengakibatkan itu dia nggak ada syaratnya, sedangkan kalau misalnya yang diakibatkan dia ada syaratnya berdasarkan dengan persyaratan modifikasian, lalu baru ke tanggal pelaporan berdasarkan persyaratan modifikasian. Nah, untuk penilaian efektivitas lindung nilai, kita bakal bahas dulu nih, suatu aset itu adalah suatu aset keuangan yang telah memburuk atau credit impaired jika telah terjadi salah satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset tersebut. Nah, hal ini juga serupa nih sama peristiwa merugikan atau loss events dalam SAK 55 yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu, untuk di pengakuan awalnya, kerugian kredit ekspektasian ini sepanjang umur dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif atau EIR, Effective Interest Rate.
Lalu, tidak ada penyisihan kerugian yang diakui dalam hal ini. Lalu selanjutnya, perubahan kerugian ekspektasi sepanjang umur ini akan diakui di laba rugi dan merupakan penyisihan kerugian. Nah, untuk teman-teman, POCI itu artinya Purchase or Originated Credit Impaired. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai piutang dagang, piutang sewa, dan aset kontrak. Nah, tersedia dua pilihan pendekatan dari akuntansi, yaitu pertama ada pendekatan umum dan pendekatan yang disederhanakan. Nah, pendekatan umum ini biasanya itu digunakan sama piutang sewa dan piutang dagang, dan aset kontrak dengan komponen pendanaan signifikan. Nah, awal mulanya itu diakui sebagai kredit yang diekspektasikan selama 12 bulan. Nah, jika risiko kredit itu meningkat secara signifikan, maka pindah ke pengakuan kerugian kredit diekspektasikan sepanjang umur. Nah, jika kondisi ini membaik, maka dikembalikan nih ke ekspektasian selama yang 12 bulan tadi. Nah, selanjutnya ada pendekatan yang disederhanakan. Nah, yang pertama ini wajib menggunakan pendekatan disederhanakan, yaitu dalam kondisi penyisihan kerugian yang selalu sebesar kerugian kredit diekspektasikan sepanjang umur piutang dagang tersebut. Nah, tanpa harus melalui tahap ekspektasian 2 bulan terlebih dahulu. Next. Selanjutnya ada pendekatan umum atau pendekatan disederhanakan untuk piutang dagang. Nah, dampak memilih dari pendekatan umum yaitu yang pertama harus menelusuri nih perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal. Yang kedua ini memerlukan sistem manajemen risiko kredit yang lebih canggih. Yang ketiga ada nilai kerugian kredit ekspektasi yang cenderung lebih rendah. Nah, di sini ada catatan untuk piutang jangka pendek, kedua pendekatan ada umum dan disederhanakan itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, jadi jika kita menggunakan pendekatan umum atau pendekatan disederhanakan, hasil akhirnya itu bakal nilainya itu tetap sama gitu. Next. Nah, selanjutnya kita akan mengukur penurunan nilai dari kerugian kredit ekspektasian dari nilai aset keuangan. Nah, komponen utamanya ini ada 3. Yang pertama ada probabilitas tertimbang, nilai kini atau present value. Yang ketiga ini ada kekurangan kas. Nah, yang pertama ada probabilitas tertimbang, yaitu jumlah rata-rata probabilitas tertimbang, yaitu evaluasi serangkaian kemungkinan. Yang kedua ada nilai kini present value, yaitu menggunakan suku bunga efektif awal atau EIR atau penaksiran tertentu untuk tingkat diskonto. Yang ketiga ada kekurangan kas, yaitu selisih antara arus kas yang seharusnya diterima sesuai kontrak dengan arus kas yang diperkirakan akan diterima. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan periode estimasi? Jadi, umumnya adalah periode kontraktual maksimum saat entitas terekspos pada risiko kredit. Contohnya, pada saat komitmen pinjaman suatu kontrak, sesuai kontrak termasuk opsi perpanjangan atau pelunasan yang dipercepat. Nah, pengecualian dalam instrumen ini itu seperti kartu kredit termasuk komponen komitmen yang belum ditarik. Nah, ukur kerugian kredit ekspektasian selama periode terekspos in risiko kredit. Next. Nah, aset keuangan instrumen utang VOAC itu yang pertama tidak ada penyisihan di laporan posisi keuangan, yang kedua ini kerugian penurunan nilai itu dicatat di dalam laba rugi, yang ketiga itu jumlah penyisihannya itu diungkapkan. Nah, contoh penurunan nilai dari instrumen utang fair value OCI ini yang pertama pada 31 Desember 2019 Bank A ini membeli instrumen utang dengan nilai wajarnya Rp1.000 dan mengklasifikasikannya sebagai diukur pada fair value OCI. Nah, instrumen tersebut bukan merupakan instrumen memburuk atau credit impaired. Bank mengestimasikan kerugian kredit ekspektasian itu 12 bulan sebesar Rp15. Nah, Bank A ini melakukan pencatatan sebagai berikut pada 31 Desember 2019. Nah, jurnal yang pertama ini ada instrumen utang pada kas dengan di debit kreditnya itu sejumlah 1.000, serta kita membuat jurnal kerugiannya nih dengan kerugian penurunan nilai laba rugi sebesar Rp15. Dan di kredit itu ada penghasilan komprehensif lain atau OCI.
Next. Nah, jadi di sini ada contoh piutang dagangnya, yaitu PTM memiliki piutang dagang senilai Rp1.000 yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan. Nah, PTM ini memperkirakan bahwa skenario yang paling mungkin adalah jumlah total yang akan dibayar itu tepat waktu. Nah, PTM ini mengestimasikan bahwa 1% dari probabilitas bahwa debitur sama sekali tidak dapat membayar. Yang kedua ini 99% probabilitas bahwa jumlah total yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, PTM ini mengukur kerugian ekspektasinya sebesar 1% dari jumlah kekurangan kas sebesar Rp1.000. Karena piutang jangka pendek ini tidak memiliki bunga kontraktual, hal ini menyiratkan bahwa suku efektif atau EIR-nya itu adalah 0 dan perdiskontoan umumnya itu tidak diperlukan. Nah, jadi cara cari kerugian ekspektasian ini yaitu dengan cara Rp1.000 ini kita kali 1%, baru ditambah sama total dari Rp0 dikali 99%. Maka hasil akhirnya itu adalah Rp10. Next. Nah, selanjutnya ini ada cara praktis dari matriks penyisihan piutang dagang. Nah, di sini ada PTM lagi, yaitu memiliki portofolio piutang sebesar 30 juta, yaitu piutang homogen atau tidak ada komponen pendanaan signifikan. Nah, matriks penyisihannya ini ada yang belum jatuh tempo itu sebesar 0,3%, yang menunggak dari 1 sampai 30 hari itu sebesar 1,6%, dan yang menunggak 31 sampai 60 hari itu ada 3,6%, menunggak 61 sampai 90 hari itu sebesar 6,6%, dan menunggak lebih dari 90 hari itu sebesar 10,6%. Dengan catatan, matriks berdasarkan data historis, ekspektasi masa depan, atau forward looking. Next. Nah, Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kita akan membahas sumber data dalam mengukur penurunan nilai. Yang pertama itu ada peringkat internal atau eksternal, yang kedua itu ada data makroekonomi, ketiga ada faktor spesifik peminjam, keempat ada informasi lainnya, kelima ada pengalaman keuangan historis, dan yang terakhir ada pengalaman kerugian kredit entitas lainnya. Sebagai catatan, informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa upaya dan biaya berlebihan. Boleh di next. Lalu ada basis individu versus kolektif. Yang pertama, relevan untuk menilai apakah terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan. Dan yang kedua, mengukur penurunan nilai. Nah, tidak ada panduan umum mengenai pendekatan mana yang paling sesuai. Jadi, penilaian secara kolektif diperlukan jika tidak tersedia informasi spesifik peminjam untuk identifikasi risiko kredit signifikan. Dan yang kedua, tidak tersedia informasi untuk mengukur penurunan nilai dengan basis individu. Boleh selanjutnya. Sekarang ada pengakuan bunga dengan 3 tahapan. Yang pertama itu pengakuan awal. Jadi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, lalu EIR ditetapkan pada jumlah bruto. Yang kedua, kenaikan risiko kredit signifikan, yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur, dan EIR-nya ditetapkan pada jumlah biaya perolehan, diamortisasi ataupun neto. Lalu yang ketiga, aset menjadi memburuk atau credit impaired. Itu yang disesuaikan dengan kredit atau credit adjusted EIR diterapkan pada biaya perolehan amortisasi ataupun neto. Boleh next slide. PSAK 71 bagian akuntansi lindung nilai. Tujuan dan ruang lingkupnya yaitu menyelaraskan akuntansi lindung nilai dengan manajemen risiko dengan catatan ruang lingkup tidak termasuk makro hedging. Nah, adapun kontrak untuk penggunaan sendiri atau own use. Yang pertama, apakah kontrak dapat disesuaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya atau dipertukarkan? Jika tidak, maka kontrak eksekutori. Jika iya, lanjut ke poin 2.
Yang kedua ini, apakah kontrak ditujukan untuk pembelian atau penggunaan oleh entitas? Jika tidak, maka derivatif. Nah, jika iya, maka lanjut ke poin 3, yaitu apakah akuntansi FVTPL akan menghilangkan asimetri akuntansi signifikan. Jika tidak, maka tidak menggunakan FVO. Jika iya, lanjut ke poin 4. Nah, untuk yang keempat, apakah entitas memilih penetapan FVO? Jika iya, gunakan FVTPL. Jika tidak menggunakan FVO. Dan nyatakan FVTPL itu adalah Fair Value Through Profit and Loss, sedangkan FVO adalah Fair Value Option. Boleh lanjut? Opsi nilai wajar ataupun FVO untuk exposure kredit tertentu. Yang pertama, memadankan nama dan senioritas, dan dipilih saat pengakuan awal ataupun sesudahnya. Lalu, seluruh atau sebagian dari exposure kredit dan dapat dibatalkan. Nah, nantinya akan diakui misalnya pinjaman atau belum diakui misalnya komitmen pinjaman. Lalu nanti selisih diakui di laba rugi. Oke, selanjutnya instrumen lindung nilai kas. Instrumen lindung nilai kas non derivatif ini memenuhi kualifikasi. Yang pertama ini ada instrumen keuangan FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss. Nah, ini tuh tidak memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai jika yang pertama ini dia merupakan liabilitas yang ditetapkan sebagai FVO atau Fair Value Option karena perubahan nilai akibat risiko kredit yang diakui oleh OC. Lalu yang kedua ini digunakan hanya untuk mengurangi mismatch akuntansi, bukan untuk lindung nilai sesungguhnya. Nah, yang kedua ada untuk lindung nilai selain nilai tukar. Nah, ini tuh instrumen harus ditetapkan secara eksplisit atau designate sebagai lindung nilai dan tidak diperlukan penetapan ulang instrumen internal, cukup jika sesuai PSAK 71. Next. Oke, selanjutnya ada item lindung nilai atau exposure tambahan. Jenis item yang bisa dilindungi nilainya menurut PSAK 71 yang pertama ini ada komponen risiko dari item non-keuangan. Nah, ini tuh adalah risiko yang berasal dari perubahan nilai suatu komponen dalam item non-keuangan. Misalnya seperti risiko harga komoditas dari pembelian bahan baku seperti minyak, kopi, atau logam, dan yang lain-lain. Yang kedua, ada inflasi yang tidak ditentukan secara kontraktual. Inflasi yang bukan bagian dari penjanjian tertulis, tapi bisa berdampak pada arus kas masa depan. Nah, itu bisa dilindungi jika mempengaruhi arus kas di masa depannya. Lalu yang ketiga, ada sekelompok in-term atau termasuk posisi neto. Ini berarti melindungi sekelompok aset atau liabilitas secara kolektif, bukan hanya secara individual. Contohnya seperti kelompok utang piutang dalam beberapa mata uang. Yang ketiga, ada exposure gabungan atau compound exposure. Ini itu dia kombinasi antara aset dan liability yang memiliki resiko yang sama. Contohnya seperti dia perusahaan memiliki mata uang dalam dolar dan utang dalam dolar juga. Jadi dia memiliki piutang dan utang dalam si dolar ini. Lalu yang kelima ada instrumen ekuitas yang diukur dalam FVOC atau Fair Value Through Other Comprehensive Income. Ini tuh saham atau investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan secara aktif. Tapi nilainya bisa berubah karena fluktuasi pasar. Contohnya seperti saham investasi yang tidak Oke, selanjutnya ada komponen risiko. Dari item selanjutnya ada komponen risiko dari item non-finansial. Nah, ini ada beberapa kriteria agar risiko suatu item bisa dijadikan objek lindung nilai. Yang pertama ini dapat diidentifikasi secara terpisah. Nah, berarti artinya tuh risiko tersebut bisa dipisahkan dari keseluruhan item. Misalnya seperti harga risiko
harga komoditasnya saja, bukan seluruh nilai itemnya. Lalu yang kedua, dapat diukur dengan andal. Ini harus ada metode yang jelas dan dapat dipercaya untuk mengukur besarnya risiko tersebut. Nah, jika keduanya terpenuhi, maka risiko dapat ditetapkan sebagai objek lindung nilai, meskipun berasal dari item non-keuangan seperti harga komoditas, energi, atau biaya bahan baku. Nah, resiko boleh berasal dari kontrak atau kontraktual. Ini tuh misalnya seperti perjanjian pembelian jangka panjang maupun tidak atau non-kontraktual, misalnya seperti ekspektasi atas fluktuasi harga pasar di masa depan. Nah, ini tuh perlu dilakukan analisis struktur pasar untuk membuktikan keterpisahan dan keandalan pengukuran risiko. Next. Selanjutnya ada mengevaluasi apakah risiko dapat diidentifikasi terpisah. Flowchart evaluasinya itu yang pertama ada apakah terdapat kontrak. Jika iya, itu dia lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak, dia lanjut analisis pasar. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah risiko itu tercantum pada eksplisit atau implisit dalam perjanjian kontraktual. Lalu yang kedua, ada apakah kontrak menyebutkan cara penilaian harga risiko. Jika iya, dia tuh risiko dapat diidentifikasi secara terpisah. Jika tidak, dia lanjut ke evaluasi pasar di langkah ketiga. Lalu yang langkah ketiganya, jika tidak ada kontrak, apakah pasar mempertimbangkan risiko itu secara terpisah dalam penetapan harga item? Jika iya, ini risiko masih bisa diidentifikasi. Jika tidak, risiko tidak bisa diidentifikasi atau tidak memenuhi syarat lindung nilai. Selanjutnya, ada sekelompok item atau termasuk posisi neto. Kriteria kelayakannya yang pertama ini terdiri atas item yang layak menjadi objek lindung nilai atau hedged item. Yang kedua, dikelola dalam kelompok untuk tujuan manajemen risiko. Yang ketiga, ada dalam lindung nilai arus kas. Kelompok item tersebut itu bisa mencakup posisi saling hapus risiko atau offsetting risk position, misalnya risiko nilai tukar dari transaksi dalam mata uang berbeda yang bisa saling menutup. Lalu yang terakhir itu ada penetapan item kelompok. Ini biasanya itu disertai rencana manajemen risiko yang jelas. Nah, contohnya ini seperti travel, kalau dia itu punya pendapatan dalam USD dan pengeluaran dalam USD untuk server di luar negeri. Ini tuh bisa dijadikan posisi neto untuk lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya ada exposure gabungan. Nah, exposure gabungan tadi sebelumnya sudah dijelaskan dalam jenis itemnya. Ini tuh suatu item lindung nilai yang terdiri dari yang pertama itu ada exposure derivatif, yaitu dia berasal dari instrumen keuangan turunan atau derivatif financial instrument yang nilainya tergantung pada aset pokok atau underlying, misalnya seperti pinjaman, aset, atau liabilitas. Lalu yang kedua ada exposure non-derivatif, yaitu resiko yang muncul dari aset atau liabilitas biasa atau non-instrumen turunan yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya seperti kontrak forward, swap, atau opsi. Lalu di sini ada syarat lindung nilai exposure gabungan menurut PSAK 71. Yang pertama ini ada exposure gabungan harus ditetapkan secara eksplisit sebagai satu item lindung nilai. Yang kedua, ada penilaian efektivitas dan pengukuran ketidakefektivitas harus dilakukan pada tingkat gabungan, bukan per komponennya. Yang terakhir, ada resiko harus dapat diidentifikasi secara terpisah, serta dapat diukur secara andal. Next. Oke, slide selanjutnya ini membahas contoh dari exposure gabungan yang sudah dijelaskan Hanifah sebelumnya. Untuk contohnya itu sendiri di sini disebutkan yang pertama ada utang dalam mata uang asing jangka waktu 10 tahun dengan bunga tetap. Yang kedua ditambah dengan cross currency interest rate swap jangka 10 tahun yang mengubah dari bunga tetap menjadi bunga mengambang. Kombinasi dua hal ini membentuk satu kesatuan exposure yang bisa dikelola resikonya secara bersama. Untuk melindungi exposure gabungan tadi, entitas bisa mengatur ulang struktur utangnya misalnya dengan item lindung nilai, yaitu utang domestik dengan jangka waktu 10 tahun, bunga variabel, dan dalam mata uang lokal. Dan yang kedua, instrumen lindung nilai, interest rate swap atau IRS, domestik,
jangka waktu 5 tahun yang mengubah bunga dari variabel menjadi tetap atau variabel to fix. Next. Selanjutnya ada slide investasi dalam ekuitas yang diukur pada VVOC. Nah, di slide ini itu kita membahas tentang investasi dalam instrumen ekuitas yang dikategorikan sebagai VVOC atau Fair Value Other Comprehensive Income. Artinya, perubahan nilai wajarnya dicatat di OC, bukan langsung ke laba rugi. Nah, yang pertama ada kalau ekuitas itu menjadi item lindung nilai, perubahan nilainya juga dicatat di OC. Begitu juga instrumen lindung nilainya, perubahan nilainya tetap di OC. Lalu kalau ada bagian yang tidak efektif dari lindung nilai itu, tetap diakui di OC, bukan di tempat lain. Dan yang terakhir yang perlu diingat, angka-angka ini tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi. Jadi dia stay di AOC atau accumulated AOC. Next. Yes, di sini ada penilaian efektivitas lindung nilai. Kalau sebelumnya itu ada uji kuantitatif 80% sampai 125% untuk mengukur efektivitas lindung nilai, tapi saat ini metode itu dikeluarkan dan diganti dengan pendekatan baru yang lebih fleksibel. Sekarang penilaiannya lebih ke arah kualitatif dan forward-looking, jadi kita tidak hanya melihat data lama, tapi juga memprediksi ke depan. Kemudian ada 3 syarat utama biar hubungan lindung nilai itu dianggap efektif. Yang pertama, harus ada hubungan ekonomi yang jelas antara item lindung nilai dan risiko yang dilindungi. Yang kedua, risiko kredit dari salah satu pihak tidak boleh terlalu dominan pengaruhnya. Dan yang terakhir, rasio lindung nilai yang ditetapkan harus sesuai dengan yang dipakai manajemen untuk mengelola risiko. Next. Oke, di sini ada frekuensi penilaian dan kualitatif atau kuantitatif. Jadi penilaian efektivitas ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, saat awal kita menetapkan hubungan lindung nilai, dan yang kedua terus dilakukan secara rutin, baik setiap tanggal laporan atau saat ada perubahan besar dalam kondisi pasar atau risiko. Nah, penilaiannya itu bisa kualitatif atau kuantitatif, tergantung situasi. Kalau kondisi cukup stabil dan risiko bisa dinilai secara umum, bisa pakai pendekatan kualitatif. Tapi kalau kompleks, bisa jadi perlu kuantitatif. Semua ini mengacu ke kebijakan manajemen risiko perusahaan, karena dari situlah kita ambil data dan pendekatannya. Next. Oke, di sini ada pengungkapan sebelum penerapan PSAK 71. Nah, sebelum PSAK 71 mulai berlaku, perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang relevan sesuai PSAK 25 paragraf 30. Informasi ini berisi perkiraan dampak dari penerapan PSAK yang baru. Meskipun belum efektif saat itu, tujuannya agar para pengguna laporan keuangan bisa memahami sejauh mana PSAK tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan maupun kinerja perusahaan ke depannya. Next. Di sini ada pengungkapan setelah penerapan PSAK 71, yaitu setelah PSAK 71 diterapkan, perusahaan perlu menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana mereka menerapkan pendekatan penurunan nilai, khususnya terkait risiko kredit. Ada 2 jenis pengungkapan yang perlu disampaikan. Yang pertama, pengungkapan kualitatif, yaitu menjelaskan pertimbangan yang digunakan untuk menentukan kapan risiko kredit dianggap meningkat secara signifikan. Yang kedua, definisi gagal bayar yang ditetapkan oleh entitas beserta alasan pemilihannya. Yang ketiga, serta input dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan penurunan nilai. Lalu yang kedua, pengungkapan kuantitatif, meliputi yang pertama, rekonsiliasi penyisihan, kerugian sepanjang periode pelaporan. Yang kedua, informasi mengenai perubahan signifikan dalam jumlah tercatat bruto dalam aset keuangan.
Yang ketiga, penjelasan terkait agunan atau jaminan yang dimiliki. Dan yang terakhir, informasi mengenai modifikasi atas aset keuangan jika ada. Next. Ya, di sini ada transisi untuk klasifikasi dan pengukuran. Yang pertama dilakukan secara retrospektif. Nah, maksud retrospektif ini artinya kita melihat kembali transaksi atau posisi keuangan di masa lalu seolah-olah standar ini sudah berlaku sejak awal. Nah, ada beberapa pengecualian dalam proses ini. Jadi tidak semua itu harus diubah total. Untuk angka komparatif dari periode sebelumnya tidak wajib untuk disajikan ulang, tapi kalau perusahaan merasa mampu menyajikan ulang tanpa menggunakan data atau penilaian masa kini, maka boleh dilakukan. Selain itu, dilakukan penilaian ulang secara terbatas terhadap pilihan pengukuran nilai wajar atau fair value option untuk memastikan pengklasifikasian dan pengukuran aset keuangan sesuai dengan ketentuan baru di PSAK 71. Next. Nah, slide terakhir ini ada transisi, yaitu masih berhubungan dengan transisi sebelumnya, tetapi membahas lebih spesifik bagaimana proses penerapan PSAK 71 dilakukan, terutama untuk penurunan nilai dan informasi periode sebelumnya. Yaitu yang pertama, penerapan tetap mengacu pada PSAK 25 dan dilakukan secara retrospektif, tetapi dengan beberapa kondisi khusus atau pengecualian. Jika penilaian atas kenaikan risiko kredit pada saat awal penerapan membutuhkan biaya atau usaha yang besar, maka perusahaan cukup langsung menghitung kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur, kecuali untuk aset yang risikonya tergolong rendah. Lalu untuk aset keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal penerapan pertama kali TPPK, PSAK 71 tidak berlaku lagi atas aset tersebut. Lalu yang kedua, untuk penyajian kembali periode sebelumnya, hal ini tidak diwajibkan atau disyaratkan. Lalu yang kedua, diizinkan atau diperbolehkan asal informasi yang dibutuhkan memang sudah tersedia dan tidak harus memperkirakan ulang dari awal. Dan yang terakhir, perusahaan dapat melakukan penilaian ulang secara terbatas atas pilihan pengukuran nilai wajar melalui laba rugi. Oke, itu saja dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.